فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Bismillah. Saya mau bertanya Ustadz, ini mengenai diri saya sendiri. Saya pernah berserikat dalam satu pekerjaan dengan kawan. Dalam hal ini kami sama-sama gabung modal dalam pekerjaan ini. Memang kawan saya modalnya lebih besar daripada saya. Tapi kami tidak ada perjanjian di dalam pekerjaan ini. Cuman dari hasil keuntungan memang kami berbagi. Berjalan waktu pekerjaan kami rugilah. Jadi jangankan untung, modal kami sama-sama habis. Yang jadi beban saya sampai sekarang, apakah modal kawan saya ini jadi tanggungan saya sebagai utang untuk melunasinya atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan. Baik, jadi yang saya pahami ini transaksinya adalah syarikat. Seorang bersyarikat itu adalah modal bersama. Cuman di persyarikatan itu memang dari awal harus diperjelas semuanya. Iya, diperjelas bagi hasilnya. Ya, kalau misalnya tadi bapak ini 2 orang dengan kawannya pemodal, itu harus jadi perjelas. Kalau ada keuntungan, itu setiap orang dapat berapa persen. Misalnya 50-50, 60-40, 70-30, atau yang semisal dengannya, sesuai dengan modalnya masing-masing dan sesuai dengan keterlibatannya di dalam usaha tersebut. Apa yang dipandang adil menurut uruf dan kebiasaan. Nah, itu asalnya yang dilakukan supaya jelas semuanya. Jadi pertama kalau seorang bersyarikat dia harus perjelas semuanya, tertuang di akad. Kenapa? Untuk memutus segala perselisihan. Sebab orang yang bersyarikat itu paling banyak berselisih. Ya, kenapa berselisih? Karena ada hal-hal yang tidak jelas. Tapi kalau semuanya jelas, insya Allah tidak ada masalah. Baik, terkait dengan kerugian, kalau terjadi kerugian, siapa yang menanggungnya? Ya, di dalam persyarikatan untung sama untung. Kalau ada yang untung, semuanya beruntung. Kalau ada yang rugi, semuanya menanggung rugi. Itu dalam syarikat. Jadi asalnya semuanya menanggung kerugian. Sebagaimana bapak penanya, dia sudah rugi modal, kawannya juga harus rugi, nggak ada masalah. Tapi ini kalau kerugiannya adalah perkara yang lumrah, perkara yang biasa, hal yang wajar. Tapi kalau kerugian itu terkait dengan salah satu pihak, dia teledor di situ, dia yang lalai menyebabkan kerugian, maka dia nggak harus menanggungnya. Kalau terkait dengan orang yang mentafrid, orang yang teledor dan dia lalai. Jelas ya? Misalnya bersyarikat dalam sebuah toko, usaha, beli barang, ada yang menjual, semuanya mengeluarkan duit di situ. Hah? Salah satunya, oleh dia toko ini dia bakar dengan sengaja. Ini tidak dikatakan, oh kita kan bersyarikat, semuanya menanggung, kita sama-sama rugi. Tidak. Ini yang membayar semuanya adalah yang membakarnya, karena dia ngapa? Dia melampaui batas di situ, yang menyebabkan rusaknya harta itu, hilangnya harta itu. Tapi kalau kesalahannya biasa, lumrah, wajar orang bisnis misalnya, ya namanya sekarang mungkin belum musimnya, atau mungkin memang barangnya tiba-tiba jatuh di pasaran, ya, atau memang usaha mereka tiba-tiba produknya tidak diperlukan oleh orang, akhirnya terjadi kerugian, dan itu wajar, itu nggak ada masalah, ditanggung oleh semuanya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan berikutnya.